Modul pertama ini adalah membuat project gambar baru. Sekarang kita buka Adobe Photoshop kita. Nah, ini tampilan seperti ini. Tiap-tiap Adobe Photoshop mungkin tampilannya akan berbeda ya. Saya menggunakan yang CS6. Anda juga bisa menggunakan versi-versi sebelumnya seperti CS5, CS4, CS3 dan sebagainya. Perbedaannya hanya sedikit sekali, jadi nggak usah khawatir. Pada prinsipnya bagaimana menggunakannya adalah sama ya. Nah, baik, kita akan mulai untuk membuka project baru, new. Di sini kita masuk. Nah, di sini ada panel yang harus kita amati. Yang pertama adalah name. Contoh kita mau membuat satu poster ya. Contoh kita akan membuat satu poster. Nah, kemudian di sini ada setting daripada kertas atau media gambar yang akan kita gunakan. Apakah kita default Photoshop, itu sudah disediakan oleh Photoshop dengan ukuran segini, dengan resolusi ini. Resolusi itu kerapatan titik-titiknya nanti pada sentimeter. Jadi 1 cm berapa titik adanya itu. Ini resolusi. Nah, kemudian kita juga bisa memilih US paper, yaitu standar kertas yang digunakan di Amerika. Nah, kita tidak lazim digunakan di Indonesia ya, biasanya international paper. Di sini ada ukuran-ukuran ya, international paper ini kita bisa lihat ukurannya. Di sini ada A4, A6, A5, A3 dan yang ini kita juga bisa memilih ya. Nah, jadi ini adalah ukuran-ukuran yang disediakan. Nah, kemudian kita juga bisa mengganti satuan di sini, ada pixel ya, tadi titik-titik kerapatannya di dalam suatu gambar grafis. Kemudian ada inci 2,54 cm ya, kemudian ada sentimeter, kemudian juga ada milimeter kita mau pakai, atau points ya, titik-titik tadi, pikas ya. Nah, ini satuan-satuan yang kita gunakan. Nah, ini yang lazim biasa kita pakai, pixel, inci, senti ya, biasanya ukuran-ukuran itu. Kemudian resolusi ini akan mempengaruhi nanti kerapatan dari gambar kita. Nah, artinya kalau gambar itu diperbesar, itu nanti dia akan menjadi pecah kalau resolusinya tidak mencukupi. Nah, jadi misal kita gambar poster ya dengan ukuran size A4 ya. Jadi 210 kali 297 cm tadi ya, 29,7. Terus kemudian ini cukuplah dengan 100, karena semakin rapat itu memori yang akan kita simpan konsekuensinya semakin besar. Jadi 100 itu cukup. Jadi kalau di print dengan ukuran A4 dia tidak pecah. Tapi kalau dia mau kita berbesar dengan ukuran-ukuran yang lebih besar, maka kita harus memasukkan di sini dengan resolusi yang tinggi, misal 300 dan sebagainya. Nah, jadi ini satu gambaran ya, bagaimana kita harus menyesuaikan resolusi. Nah, contoh ya, kalau kita mau membuat satu project, misalnya banner atau spanduk ya, spanduk misalnya. Nah, spanduk ini kita bisa masukkan ukuran ya. Ini lebar, biasa spanduk itu kan lebarnya 5 meter ya. Jadi kita pakai custom saja, kita bisa isikan 5 meter ya. Kemudian 5 meter berarti 500 cm. Kemudian tingginya biasanya 90 cm gitu ya. Nah, ini nanti akan membentang dari sebesar 5 meter kali 90. Nah, pengalaman untuk spanduk resolusi itu cukup 100 atau 150. Karena kalau kita kasih 300 memang bagus ya, semakin rapat, tapi dia tidak pecah. Kecuali kalau kita bikin banner-banner kecil ya, kita bisa masukkan 300. Nah, baligo juga gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita worry ya, atau khawatir kalau gambar itu pecah, kita bisa masukkan resolusinya yang cukup besar di sini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat. Nah, ini tadi misal kita kasih gambar poster ya, contoh itu ya, kita contoh default ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sini ada color mode ya, bitmap. Apa sih bitmap itu? Bitmap itu sebetulnya titik-titik pixel dia. Jadi satu titik-titik pixel yang membentuk suatu gambar ya. Jadi dia suatu titik-titik pixel yang membentuk suatu gambar.
Jadi kita sebutnya juga grafik raster gitu ya. Jadi kumpulan titik-titik. Nah itu gambar ini bisa diformat menjadi GIF, JPEG, BMP atau PNG ya. Jadi ini bisa dibuat seperti itu. Nah kemudian kelemahannya kalau bitmap ini, kelemahannya adalah ukuran filenya itu besar sekali gitu ya. Nah sedangkan kalau keunggulan gambarnya, dia pemakaian prosesornya dia lebih kecil dan dia mampu menangkap nuansa warna yang natural dia bitmap ya, karena dia dari satu titik-titik. Nah sedangkan kalau grayscale itu biasanya nuansanya abu-abu, kehitaman ya, biasa untuk fotokopi dan sebagainya. Jadi yang tadinya berwarna kalau kita print dalam bentuk grayscale itu dia akan menjadi abu-abu semua. Tapi kita juga bisa membuat color mode ini dalam model warna grayscale. Nah kemudian juga ada RGB. Nah RGB itu adalah suatu standar warna yang dulu diciptakan oleh HP dan Microsoft ya untuk monitor, untuk display. Itu tahun 96 kalau nggak salah. Nah itu terdiri dari 3 warna primer, yaitu merah, green, ya, dan blue. Nah ini dari warna sinar. Warna primer ini bisa menjadi warna sekunder, pencampuran antara 2 warna ini, dia akan membentuk warna-warna sekunder sehingga lengkap warna itu. Jadi tergantung berapa komposisi sinar dari sinar merahnya, greennya berapa, birunya berapa. Nah itu RGB. Nah sedangkan CMYK, CMYK ini adalah satu model warna untuk percetakan. Jadi CMYK itu dari singkatan dari cyan ya, magenta, yellow, key. Nah, dia pencampuran pigmen warna tuh kalau di dalam percetakan. Jadi kalau file kita dalam bentuk RGB, di waktu kita cetak mungkin akan ada perbedaan warnanya sedikit. Tapi kalau kita sudah memasukkan standar CMYK ke dalam file kita, ya kita sudah bentuk dia sesuai dengan CMYK color, maka dia tidak akan berubah. Nah, memang problemnya adalah di monitor itu menggunakan RGB, sedangkan di percetakan menggunakan CMYK. Ya, jadi maka kita harus memasukkan komponen warna yang sesuai jika kita ingin melakukan mencetak ya hasil yang sama dengan file itu. Nah kemudian juga ada lab color ya, warna dari laboratorium, jadi satu standar warna tersendiri. Nah kemudian di sini juga disediakan background. Anda bisa menggunakan background putih, media gambar ya maksudnya. Jadi seperti ini, itu media kalau kita putih ya putih. Misal contoh poster tadi ya kita oke, itu jadi seperti ini. Nah ini media gambarnya. Jadi kalau kita kembali, itu media gambarnya. Begitu juga background color, kita juga bisa pilih nanti warna sesuai dengan warna colornya atau transparan. Nah di sini juga ada kita disediakan di sini ya. Kalau di Adobe sebelumnya memang langsung di sini, tapi ini ada advance-nya. Kita bisa milih karena ini juga ada beberapa warna-warna standar juga yang dimasukkan di sini. Jadi ya ini juga ada warna untuk web dan sebagainya ya. Terus kemudian juga kita bisa nanti bisa membuat satu video ya, mengedit satu video jadi membuat video di dalam Photoshop ini itu juga dengan warna-warna yang sudah disediakan di sini, NTSC, PAL ya. Ini adalah contoh dari mode warna yang disiapkan oleh Photoshop ini. Demikian nanti akan kita lanjutkan untuk selanjutnya bagaimana pada modul 2 yang berikut. Terima kasih.